Yo, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek, silahkan. Siapa? Oh, Dek Viro. Ya, ya. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan pertemuan kemarin itu tentang dinamika partikel. Nah, sekarang kemarin kan sampai yang model gini ya, model yang seperti ini. Yang model gini ada meja, kemudian nanti di bawahnya ada mejanya agak miring. Ini ada meja, kemudian di sini dikasih katrol. Nah, ini ada masanya. Kemudian ada talinya di bawah, terus menggantung beban sebesar W bawah arahnya. Nah, kalau model yang seperti ini kemarin kan yang licin. Nah, sekarang gimana kalau ditambahi yang kasar? Jadi ada gaya geseknya. Oh, kemarin sudah sampai yang kasar ya, Dek? Yang ada kasarnya itu ya. Soalnya ini tingginya 50 cm atau 1 meter lah, 1 meter. Kemudian ini ada massa A-nya ada misalnya 4 kilo, kemudian ada massa B yang narik ke bawah itu misalnya 8 kilo. Nah, kemudian di sini kasar dengan gaya gesek mu-nya itu sebesar 0,2. Yang ditanyakan berapakah percepatannya? Silakan bergabung Dek Lutfiah. Nah, yang ditanyakan berapakah kecepatannya? Percepatannya, kemudian waktu sampai di tanah ini berapa? Nah, itu mari kita bahas bareng-bareng yang ini. Jadi intinya kalau ada soal seperti ini itu harus diuraikan dulu gaya-gayanya ya. Jadi kalau seperti ini jelas ya. Ini masanya 4. Kemudian masanya ini 8. Berarti kan otomatis ini tertarik ke bawah sehingga menyebabkan pergerakannya itu arah geraknya yang merah ini. Walaupun masanya ini, massa B-nya itu lebih kecil, juga tetap arahnya ke bawah. Jadi tetap arahnya ke bawah. Masanya ini kalau misalnya massa B-nya lebih kecil ya tetap arahnya ke bawah ya. Selama ini masih kuat narik, berarti nanti ada percepatannya gitu. Nah, sekarang yang pertama kita uraikan gaya-gayanya ya. Berarti kalau di sini punya massa 4 kilo, nah punya berat juga sebesar WA. Kalau di sini MA ya WA sama dengan 4 dikali 10. Jadi 40 Newton. Kemudian di sini punya WB. WB-nya berapa ini? WB-nya berarti 80 kilo, 80 Newton ya. Nah, ini tak ulangi lagi, kemarin mungkin untuk di papan tulis kurang jelas. Nah, yang ini kalau sudah ada W, nah tentunya kalau benda bersentuhan, dua benda bersentuhan pasti punya gaya normal. Gaya normal yang arahnya tegak lurus dan bidang. Nah, ini berarti kan ini punya gaya gesek nih. Yang arahnya kemana? Kalau nariknya itu ke bawah, ini nariknya ke bawah ke sini, berarti gaya geseknya itu melawan dengan arah geraknya, arah gerak sistem. Jadi ini ada arah gerak sistemnya ke sini, berarti nanti gaya geseknya itu melawan arah geraknya. Nah, ini F-nya.
Nah, sehingga kemarin kan ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya itu kita pakai yang cepat dulu, dibalik. Jadi, sigma gaya total yang menarik benda ini, F total, sama dengan massa total dikalikan dengan percepatan sistemnya. Gaya totalnya yang narik, berarti yang positif itu yang searah dengan arah geraknya. Sini tak kasih catatan. Yang positif, jadi gayanya nanti nilainya positif, jadi WB-nya positif itu karena searah dengan D ya, dengan arah gerak sistem. Kemudian kalau negatif berlawanan. Ini pakai yang cepat dulu ya. Jadi kalau misalnya panjang dulu enggak pusing. Jadi gaya totalnya siapa yang bekerja di sini, yang menyebabkan benda ini bergerak, benda yang A itu bergerak. Nah, yang menyebabkan bergerak itu kan gaya yang diakibatkan oleh gaya berat W ini toh, yang narik ini toh. Yang narik itu WB-nya ini toh. Nah, sehingga dicari yang menghambat siapa. Kalau ada gaya gesek ya berarti ada yang menghambat, ya ini. Sehingga gaya geseknya kita cari. F gesek itu apa? F gesek sama dengan mu dikali dengan N. Nah, mu dikali dengan N, mu-nya kan 0,2. N-nya berapa? N-nya sama dengan WA. Jadi NA ini sama dengan WA karena tidak ada gaya lain yang ke atas selain ini. Kalau ini ada ke bawah, tapi kan nggak ikut sistemnya si A. Sehingga kita pakainya yang ini. Ya, WA sama dengan N aja. Nah, sehingga mu 0,2 dikali dengan N. N-nya itu sama dengan WA. NA. Nah, 40. Sehingga berapa? 0,2 kali 40. Berarti berapa? 8. Nah, sehingga gaya total yang mempengaruhinya itu sigma F totalnya. Loh, yang menarik si WB tapi dihambat sama F. Berarti WB min F sama dengan massa totalnya. Ada MA ditambah MB dikali dengan A. Nanti ketemu langsung percepatannya. Tapi ini yang cepat ya, tapi kadang ada yang guru yang nggak boleh seperti ini, harus satu persatu dari sistemnya. Nah, berarti WB-nya apa? WB-nya itu 80 min 8 sama dengan berapa ini? 4 tambah 8, 12 dikali A. Sehingga A-nya itu nanti 72 dibagi 12. Jawabannya percepatannya 6 meter second, seperti itu. Kalau sudah ketemu, kan ini yang ditanyakan waktu sampai di tanah berapa. Nah, kalau ini ditarik ke sini kan akhirnya nanti si benda B ini kan sampai di tanah sekian. Sehingga waktunya berapa? Nah, kita tahu VT itu Fuad. Masih ingat nggak? 1 VT Fuad. Kemudian yang kedua, jadi masih ada hubungannya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Kemudian yang 3, S V0T plus setengah T kuadrat. Nah, kalau mencari waktu sampai dengan di tanah, berarti di sini kecepatannya berapa? Kecepatannya 0. Kecepatan awalnya 0. Nah, berarti kita pakai yang mana kira-kira? Nah, kita pakai cara yang ini. Ini bisa ya. Sehingga S itu, ini H ya, simbolnya H bukan T. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Berarti V0-nya 0 plus setengah A-nya 6, T-nya T kuadrat
sehingga S-nya tadi ini, S-nya H atau H. Nah, 1. Berarti di sini 1 dengan 3 T kuadrat, sehingga T kuadratnya itu waktunya akar dari meter, waktunya detik ya. Gitu. Seperti itu caranya, yang cepat aja lama, mana yang cara biasa gimana. Nah, sekarang yang kayak gini itu bisa digunakan di pilihan ganda. Tapi kalau misalnya urean kadang ada yang nggak boleh. Nah, sekarang gini, yang ini udah ya. Kemudian kita lanjut yang katrol modelnya digantung. Apa sih seneng digantung? Bentar, tak ganti dulu. Iya, yang modelnya gantung mungkin ini ada yang ditanyakan dulu. Ini pakai yang cepet. Kalau yang lama itu sistemnya satu persatu, kemarin udah saya bahas yang ini. Yang ini ditinjau benda A dulu, kemudian ditinjau benda B, nanti baru disubstitusi. Nah, nanti saya ajarkan lagi di yang sistem gantung, sistem katrol gantung. Mungkin sebelum kita lanjut ada yang ditanyakan? Kalau yang sistem gantung ya satu persatu, A sama B. Kita lanjut aja. Karena masih banyak untuk bahasan yang ini. Nah, sistem benda jika kalau bendanya itu kayak gini. Digantung. Ini ada katrol. Ada katrol. Di sini misalnya WA punya massa A. Kemudian di sini punya massa B. Mau angka berapa? Jadi untuk yang ini MA-nya di sini ya. MA-nya misalnya berapa ya? 4 kilo. Kemudian MB-nya 6 kilo. Yang ditanyakan berapakah percepatan dari sistem ini dan tegangan talinya. Jadi yang ditanyakan berapakah percepatannya, kemudian tegangan talinya berapa. Nah, kita pakai cara yang manual dulu. Manualnya gimana ini? Nah, yang pertama ya kita kalau ada sistem seperti ini, itu harus menguraikan gaya-gayanya. Jadi diuraikan dulu, ada apa, gayanya itu ada apa. Nah, dicek. A sama B beratan mana? Beratan B kan? Berarti kan nanti akhirnya sistemnya itu kalau berat yang B nanti arah percepatan sistemnya itu sama dengan jarum jam. Ya, yang merah ini arah percepatan sistem. Nah, sehingga kalau sudah tentukan arah percepatan dulu, kemudian baru penguraian dari gaya-gayanya. Jadi ada apa ini? Ada WA ke bawah. Kemudian ada WB arahnya ke bawah. Nah, kemudian ada tegangan tali. Jadi tegangan tali itu kan aksi reaksi. Jadi harus ngimbangi benda atau berat yang misalnya ke bawah, ya aksi reaksinya itu ke atas. Ini selalu seperti ini. Nah, di kelas 10 itu massa katrol diabaikan. Massa katrol diabaikan. Ya, MK itu massa katrol ya. Massa katrol diabaikan sehingga nilai T1 sama dengan T2 sama dengan T. Ini ya, kelas 10 ini. Jadi untuk tegangan talinya itu nilainya sama, nggak boleh T1, T2-nya beda. Nah, sekarang kalau sudah diuraikan lengkap,
kita tinjau sistem satu persatu. Sistemnya satu persatu. Yang ini tinjau dulu benda A. Tinjau benda A yang mana ini? Benda A yang ini ya. Nah, berarti kita tinjau sistem ini dulu. Tinjau benda A. Benda A. Berarti kalau benda A ditinjau, ya jumlah gaya-gaya yang bekerja di A sama dengan MA dikalikan dengan A. Ini nggak boleh MB ya. Ya, ingat, jadi di sini ya nek sing ditinjau benda A ya benda A masanya. Kemudian kalau gayanya ya gaya yang nempel di A. Bentar. Sudah? Jadi kalau yang ditinjau benda A ya gayanya harus yang nempel di A. Nah, sekarang benda A itu kan karena sistemnya itu naik ya, berputarnya ke sini, berarti benda A arahnya kan ke sana loh. Di percepatannya si A, sehingga yang searah dengan percepatan, bentar, Devina, ya silakan. Jadi sehingga yang yang searah dengan percepatan itu nilainya positif. Nah, yang searah kan ada T, berarti T min WA. Kenapa WA-nya negatif? Karena berlawanan dengan arah sistem. Karena ini geraknya kan ke atas. Nah, berarti yang positif T min WA. Gitu ya, jelas ya. Sama dengan MA dikalikan dengan A. Sudah kita masukkan T min WA. WA-nya kan masanya. WA itu berapa? WA itu 4, berarti 40 ton. Kemudian WB-nya itu ada 60 kilo. 6 kilo berarti 60 ton. Nah, ini 40. Berarti kalau di sini 40, WA-nya berarti ini 4. Lalu seperti itu. Sehingga tegangan tali sama dengan 40 plus 4. Ini baru persamaan 1. Ya. Kemudian kita lanjut ke persamaan 2, tinjau benda B. Yang kita tinjau yang saat ini benda B, berarti gaya-gaya yang nempel pada benda B itu siapa aja. Nah, mungkin biar lebih jelas ganti warnanya. Jadi yang B itu yang ini. Ini kan B, karena ini B lebih berat, berarti kan nanti percepatannya B turun ya. B-nya turun. Nah, sehingga yang searah dengan percepatan itu nilainya positif. Ya, kita masukkan ke persamaan sigma total gaya di B sama dengan FB kali dengan A. Jadi, gaya-gaya yang nempel di B itu ada siapa? Ada WB sama T, tapi kita perhatikan arah sistem atau arah percepatannya itu gimana. Arah percepatannya ternyata ke bawah, berarti yang ke bawah itu positif. Nah, WB-nya kan searah dengan berarti positif. Nah, T-nya melawan, berarti min T sama dengan MB dikali A. Berarti T sama dengan apa ini? MB dikali A min kebalik ya. Jadi T-nya ke sini berarti T WB min MB dikali A, kebalik. Mungkin kalau misalnya ada yang salah boleh dicek.
Nah, ini ya. Jadi, T-nya positif pindah ke sini, WB min B dengan A. Ini persamaan 2. Kita substitusikan, masukkan WB-nya berapa? WB itu 60 min 6A. Ini persamaan 2. Kalau sudah persamaan 1 sama persamaan kedua itu sudah ketemu, kan ini T sama T sama. Nah, kita substitusi. Substitusi. Nah, ini kan T sama T sama. Persamaan 1, 40. 4A sama dengan 60 min 6A. Nah, A-nya pindah ke sini. Berarti jadi berapa? 10A sama dengan 60 min 40. 20. A-nya dengan 2 kuadrat. Seperti itu. Gampang ya. Nah, ini caranya yang boleh ditulis di jawaban di sekolah itu seperti ini. Nah, kalau misalnya ada pilihan ganda biar lebih cepat, ya caranya sama seperti tadi. Kalau ini kan masing-masing gaya yang bekerja pada benda. Ya, ini tadi kan masing-masing gaya yang bekerja pada benda. Kalau yang bekerja di A ya di A. Tapi kalau yang bekerja di B ya di B. Tapi kalau kita cepatnya ya, ini jadinya agak lambat, jadi nulisnya tersendat-sendat. Caranya sigma F total sama dengan total dikali dengan A. Gaya totalnya itu ikut positif negatifnya ikut arah sistem. Kita gambar ya, kita gambar lagi aja. Ini A, dan ini ada WB. Nah, karena WB tadi lebih daripada WA, ya, sehingga nanti arah sistemnya itu kayak gini. Nah, F totalnya nanti yang positif itu yang searah dengan arah ini. Nah, berarti ada WB min WA. Yang narik kan si WB. Yang menghambat si WA. Nah, WB min WA. Berapa? Masa totalnya itu ada 4 dan 6. 4, 6. Nah, WB-nya tadi berapa? WB 60 min 10 10 A. Sehingga jawabannya nanti sama kan? Seperti itu. Ini kalau di pilihan ganda gini aja. Tapi kalau di urean, di tugas ya jangan. Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Gimana? Sudah, kita lanjutkan ya. Yang modelnya ada katrolnya juga tapi miring. Ada katrol tapi miring. Gini, kalau misalnya gini. Jangan kasar dulu, nanti tidak pusing. Nih ya. Ini ada katrolnya di sini. Ini ada bendanya. Nah, yang narik bukan gaya lagi, tapi ada benda lagi di sini. Wah, ini gimana? Nah, sudutnya kita ambil yang gampang aja. 53.
Oh, ini lebih miring, berarti 37 aja. Kemudian mau angka berapa? Jadi ini yang masa A yang di bidang miring ya. MA-nya misalnya berapa ya? 4 kilo. MB-nya ada 8 kilo. Yang ditanyakan, berapakah sih percepatan sistemnya? Berapakah percepatan sistemnya? Gimana ini? Nah, berarti harus, ini licin ya, masih licin. Kalau kasar nanti enggak muat. Licin dulu. Nah, kemudian kalau kayak gini, yang pertama kita uraikan gayanya dulu. Gaya yang bekerja itu siapa aja? Nah, ini ada, karena ini punya massa WB, massa MB, berarti WB, ada WB ya. WB-nya itu massanya 8, berarti 80 Newton. Kemudian selain itu di sini punya WA. WA-nya akan agak panjang. Ini ada WA. Nah, kan bingungnya kemarin naruh sudutnya di mana? Nah, kita pakai cara garis bantu atau sudut bantu. Nah, kalau misalnya di sini ini kemarin ganti ya, yang sumbu X sama sumbu Y itu berubah. Kalau yang biasanya kan X sama Y-nya mendatar sama vertikal. Ya. Ini jadi sumbu Y itu yang ini, kemudian sumbu X-nya itu yang searah dengan lintasan. Nah, berarti kan harus diproyeksikan terhadap sumbu X sama sumbu Y ini. Diproyeksikan dulu. Jadi ini ada apa, kemudian ini ada W apa. Kalau ditarik titik-titik harus. Nah, ini ya. Sini. Nah, berarti kalau bingung 37-nya di mana? Kemarin kita pakai dikasih sudut bantu. Nah, kalau misalnya di sini si alfanya di sini pojok sini, alfanya di sini, lah berarti alfanya di sini yang sama. Ya. Sudut yang saling apa itu? Ini ya. Sudutnya yang arahnya sama itu kan sama. Di SMP dulu dah. Nah, berarti kalau di sini sudah dipakai si alfa, nah sisanya tinggal 37. Ini 37. Nah, berarti tinggal kita uraikan. Karena ini itu kan sudutnya nempel sama 37, berarti pakainya WA cos 37. Kemudian karena ini di belakang sudut, ini kan di belakangnya 37 toh, yang buntutnya kayak gini. Nah, berarti pakainya WA sin 37. Nah, berarti kan yang menyebabkan sistem ini itu bergerak ke sana, itu ada WA sin 37 sama WP ini. Bedanya kalau yang tadi kan ini. Tuh, yang menyebabkan gerak sistemnya ini, sistem katrolnya ini ada si WB sama si gaya gesek. Nah, kalau yang ini tadi sama. Nah, ini sama. Nah, sekarang kalau modelnya kayak gini, pasti kan ini ketarik ke sini. Nah, ini ya, arah sistemnya, arah percepatan. Nah, arah percepatannya kan itu. Sehingga kalau sudah kita tentukan cara yang awal ya, gayanya, gaya beratnya udah, gaya normalnya. Kemudian tegangan talinya. Sini, kita pakai cara yang biasa dulu. Nah, berarti langkah awalnya itu kita harus meninjau benda itu satu persatu. Tinjau satu persatu, berarti benda A dulu ditinjau, kemudian nanti baru benda B. Yuk, kita tinjau benda A. Benda A itu yang gayanya nempel di benda A itu apa?
T sama W sin 37. T-nya narik ke atas searah dengan percepatan sistem, WA sin 37-nya menghambat. Sehingga kalau kita tinjau benda A, dulu. Tinjau benda A. Yang kita tinjau benda A, gaya-gaya yang bekerja di benda A itu ada sigma dari A sama dengan MA dikali dengan percepatan, seperti itu. Jadi gaya yang nempel itu apa? Ada T min W sin 37, karena sistemnya di A itu kan, sistemnya itu kan ke atas. Jadi yang positif itu T-nya. T min WA sin 37 sama dengan MA dikalikan dengan A. T-nya belum tahu. WA sin 37. WA-nya tadi kalau masanya 4 kilo berarti WA-nya ada 40. 40 sin 37. Sin 37 berapa? 0,6. Sama dengan MA. 4 dikalikan dengan A. A-nya itu ditanya. Sehingga T-nya sama seperti tadi, 4 kali 6, 24. Pindah ke sini. Jadi positif. Nah, ini persamaan 1. Kemudian, yang kedua itu persamaan 2. Tinjau benda B. Tinjau benda B. Nah, benda B yang gaya-gaya yang nempel di benda B itu siapa aja? Gaya-gaya yang nempel di benda B ada T sama WB. Tapi kan percepatan sistemnya kan ini. Sehingga nanti untuk gerak WB-nya ke bawah. Percepatannya ke bawah. Jadi yang searah dengan percepatan itu positif. Jadi WB min T gitu. Jadi untuk yang ini gaya yang bekerja pada sumbu benda B, sigma F di B sama dengan MB dikalikan dengan A. Sehingga F di B ada WB T sama dengan F dikalikan A. WB-nya itu ada 80. Min T sama dengan 8A. Sehingga T-nya ketemunya 80 min 8A. Nah, ini persamaan 2. Nah, kalau sudah ketemu persamaan 1 dan 2 sama seperti tadi caranya. Caranya ya disubstitusi. Berarti ini langsung aja ya. Langsung dimasukkan ke angkanya. Jadi ketika kita masukkan angkanya ada 24. Udah dihapus, muncul lagi. 24 ditambah 4A sama dengan 80 min 8A. Sehingga kalau sudah jawabannya itu 8A-nya pindah ke kiri, sehingga jawabannya nanti 12A. 12A sama dengan 80 min 24. 80 min 24 ada 56 ya. 12A sama dengan 56. Temunya 56 dibagi 12. 4,667 meter
kuadrat seperti itu. Gitu ya caranya. Nah, kalau pengen yang cepat bisa, tapi ya harus menguraikan dulu. Jadi caranya juga harus diuraikan. Langkah pertama nggak boleh langsung itu. Kalau mau pakai yang cara yang cepat gini, sigma gaya total. Jadi kalau pakai yang cepat totalnya dijumlahkan semua. Jadi gaya total yang bekerja pada sistem dijumlahkan semua. Sigma F total sama dengan M total dikalikan dengan A. Gaya totalnya yang bekerja itu ada ke sini karena tegangan tali itu saling meniadakan. Ya, ini kan arahnya berlawanan masuk ke katrol semua, jadi saling meniadakan. Yang kita pakai itu gaya yang fungsinya buat narik, buat menggerakkan balok itu. Nah, gaya yang buat menggerakkan itu hanya si WB sama WA sin 37. Nah, WB fungsinya narik, si WA sin 37 itu fungsinya menghambat. Sehingga yang searah dengan percepatan itu WB. Berarti WB min WA sin. Totalnya itu ada MB ditambah MA. Ini A besar ya. Dikali A. WB-nya itu adalah 80. WA sin 37. WA sin 37 ada 40, sin 37 itu ada 0,6. Nah, MB ditambah 5 itu ada 4 ditambah 8 dikali dengan A. Sehingga kan sama 50. Nah, kemudian ini 12 hanya 4,67. Nah, kalau misalnya kita yang dicari itu tegangan talinya berapa? Ya, tegangan talinya itu kita harus sistemnya ya dimasukkan ke salah satu ini. Jadi dimasukkan ke persamaan dua itu ketemu tegangan talinya sama. Coba kita masukkan yang tegangan tali yang pakai yang ini benda A. Nanti hasilnya sama, boleh dicoba sendiri. Untuk T sama dengan 24 plus 4A. 24 plus 4 dikalikan dengan 4,667. Sehingga hasilnya nanti 4,667 dikali dengan 4 dikali 18,6. 24 ditambah dengan 18,67. Sehingga kalau ditambahkan 24 tambah ini 42,667 satuannya Newton gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan tegangan talinya dimasukkan ke salah satu persamaannya, nanti nilainya tetap sama gitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum? Kalau belum kita lanjut ke apa ya? Lift. Ya, persamaan gerak pada lift. Jadi dinamika partikel pada gerak ya, pada lift. Nanti dibedakan lift turun sama lift naik. Ya. Lift turun sama lift naik. Yang pertama turun dulu. Naik dulu lah. Naik dulu baru turun.
liftnya naik, percepatannya naik. Sehingga kalau ada orang dalam lift sini, gimana gambarnya? Ini ya. Kemudian nimbang di dalam lift. Ya, silahkan bergabung. Nimbang di dalam lift nanti ketika turun sama naik itu hasilnya akan berbeda. Yang terbaca di timbangan ini akan berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena tadi gayanya beda, percepatannya juga beda. Nah, penguraian gaya pada lift itu, nah orangnya kan nginjek di sini ya, nginjek lantai, nginjek timbangan. Berarti kalau ada dua benda bersentuhan, orang itu pasti punya gaya normal. Kemudian karena ini punya berat, maka punya gaya berat. Nah, nanti untuk menentukan, biasanya yang ditanyakan di sini itu berapakah nilai yang terbaca pada timbangan. Jadi ketika naik atau ketika turun. Jadi yang terbaca itu beda nanti. Tak kasih angka sekalian ya. Jadi massa orangnya itu 60 kilo. Kemudian percepatannya naik sama turun sama 2 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan yang terbaca pada timbangan ini berapa? Nah, berarti di situ ketika naik sigma F Y kan naik ya, sehingga sigma FY sama dengan M dikali dengan A. Nah, di sini nanti ada positif negatifnya. Positif negatifnya bukan atas bawah lagi, tapi ikut dengan arah percepatannya kemana. Kalau naik, berarti yang arah gayanya naik itu positif. Berarti kalau naik itu N-nya yang positif. N min sama dengan M dikali dengan A. Berarti sama dengan N. N-nya itu ada N min W. W-nya ada 600. Kemudian masanya itu 6 dikali dengan 2. Sehingga N-nya sama dengan 600 ditambah 12. Ya, normalnya nanti ada 612 Newton. Nah, gaya normal ini itu gaya yang terbaca pada timbangan. Jadi gaya yang terbaca pada timbangan itu gaya normalnya itu. Nah, coba kalau misalnya geraknya itu dibuat turun. Nah, kalau misalnya geraknya dibuat turun, orangnya di timbangan di dalam lift, ada timbangannya turun, percepatannya turun. Nah, untuk massa sama percepatan sama. Nah, berarti diuraikan dulu gaya-gayanya itu ada W sama N, yang arahnya juga akan tetap sama. Nih ya, ada W, kemudian juga ada N, tapi untuk nilai apa itu positif negatifnya itu ikut sama arah percepatannya. Kalau arah percepatannya turun, berarti yang positif itu W-nya. Gitu. Berarti sigma FY sama dengan M kali A. Ya, sigma FY sama dengan M kali A, tapi turun, berarti W min sama dengan M dikali dengan A. Nah, W-nya itu 600, kemudian N sama dengan M. M-nya 6 dikalikan dengan 2, sehingga N sama dengan 600
Jawabannya ada 500 berapa itu? 600 dikurangi 12. 588 ya. 588 Newton. Nah, ini yang terbaca di timbangan. Yang terbaca di timbangan. Gitu. Jadi yang terbaca di timbangan itu sekian. Jadi waktu turun itu yang terbaca di timbangan itu lebih ringan, seakan-akan lebih ringan. Tapi kalau pas naik itu lebih berat, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Sampai ini dulu dinamika partikel lift, kemudian besok kita lanjutkan percepatan sentripetal terakhir. Halo, mungkin ada yang ditanyakan? Habis ini apa jamnya?